Halo, ketemu lagi dan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas emiten properti, karena kita tahu suku bunga acuan diproyeksikan akan turun di 2023. Sekali lagi ini hanya proyeksi ya. Dasar kenapa saya milih Pakuwon, itu pertama saya melihat market cap dulu ya. Jadi bukan berarti ini pom-pom atau sejenisnya, ingat disclaimer bukan rekomendasi buy, sell, or hold. Jadi kalau dicek based on market cap untuk sektor properti dan real estate itu MKPI, BSDE, dan Pakuan tiga besarnya. Kalau MKPI terlalu besar harga per lembarnya, BSDE jarang bagi dividennya atau dividennya terlalu kecil sehingga Pakuan lah yang menjadi pilihannya. Oke, sebelumnya kita ngomongin suku bunga acuan dulu. Suku bunga acuan sendiri memang masih di angka 5,75. Tapi kalau kita lihat, proyeksi suku bunga acuan itu diproyeksikan akan turun jadi 5% di akhir 2023 berdasarkan artikel dari infobanknews.com dan Chief Economist City Indonesia. Itu memprediksi hingga akhir 2023 suku bunga akan berada di level 5% atau turun 0,75% dibanding posisi saat ini. Kalau kita ngelihat apa hubungannya suku bunga acuan turun dengan sektor properti, maka kita lihat dulu historicalnya ya. Jadi saya juga udah punya data terkait dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan yang lebih populer namanya. Ini based on data per 2016 ya, karena kan baru menggunakan BI 7 Days itu April 2016. Ini, kalau bisa kamu lihat, itu awalnya di angka 5,5. Nah, saya coba bandingin dengan pergerakan harga sahamnya si Kwon dalam hal ini ketika suku bunga acuan naik dan suku bunga acuan turun. Jadi sini 2016 ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ketika suku bunga acuan turun, kecenderungannya si harga saham sektor properti akan naik, tapi ya tentu saja ada selalu volatilitas dalam hal sektor properti ya, jadi nggak mungkin naik terus, nggak mungkin turun terus. Kecuali perusahaannya pilot atau bangkrut. Nah, di sini terlihat ketika suku bunga acuan turun, trennya sih overall ya bagus ya. Tapi ketika suku bunga acuan naik lagi, dia turun ya. Jadi udah disesuaikan nih tanggal dan sebagainya. Nah, itu 2018 kan. Oke, suku bunga acuan turun. Tapi ketika pandemi melanda, suku bunga acuan kita kan turun ke rekor terendah sepanjang masa di angka 3,5. Nah, semua sektor itu turun, termasuk properti. Jadi nggak ngefek waktu pandemi itu suku bunga acuan turun, saham sektor properti juga turun. Ya karena pandemi, itu kan di luar ya, force major di luar situasi normal. Sekarang ketika suku bunga acuan naik, ya ini sideways banget ya, flat banget kelihatannya. Sekarang kalau udah siap-siap turun, maka idealnya apa yang terjadi di 2016 dong ya. Karena kalau kita lihat kinerjanya si Pak Kwon sendiri, tergolong bagus di kuartal 1 di 2023. Kalau kita compare ini langsung dari laporan keuangannya, kuartal 1 2023, sebenarnya Pakuan itu pendapatannya naik tipis dibanding tahun 2022, kuartal satunya aja. Untuk neraca, saya agak skip ya, karena durasi juga, dan juga saya lihat kalau 3 bulan sepertinya tidak ada yang terlalu signifikan laporan keuangan terkait dengan neraca. Sehingga kita lihat laba ruginya aja dulu, dan dari sini kelihatan, terus kenapa laba bersihnya naik banget? Jawabannya ini nih, hingga ini kalau kita hitung berarti perbandingan dengan tahun lalu itu ada pertambahan sebesar 200 miliar ya, karena ini kan dalam ribuan nih. Nah, jadi keuntungan kurs mata uang asing itu mencapai 200 miliar di Pakuwon. Itu yang menyebabkan itu naiknya signifikan padahal pendapatannya tidak terlalu signifikan. Oke, itu dari laba rugi yang terupdate. Sedangkan kita lihat dari proyeksi-proyeksi lagi ya. Itu tadi suku bunga acuan. Sedangkan beberapa yang saya dapat, misalnya ini dia. BRI Dana Reksa Sekuritas dari artikel dari investor.id di sini memperkirakan lonjakan laba bersih Pakuwon menjadi 2,14 triliun di tahun 2013. Itu naiknya lumayan sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Dan yang lain, oke, ini terkait pembelian, ini terkait ini. Nah, sekarang kita lihat dulu nih dari sisi saya dulu ya. Saya ngelihat pertama, kalau naiknya 10% aja pakuannya, laba bersihnya, dengan asumsi price earning di angka 14, maka angkanya jadi 521. Itu price earning ratio. Tapi kalau kita pakai price book value, asumsi 10% kenaikan dengan PBV di area 1,3 itu menjadi 526. Sekarang kita lihat
pendapat yang lain. Sebelumnya kita lihat kasih dulu nih ya. Jadi si Pakuan ini emang go publicnya dari based on Google Finance itu dari 2005 dan naiknya lumayan ya sampai 2000% semenjak IPO. Dari 2005 berarti 2000 sekitar 18 tahun ya, naik jadi 2600%. Lumayan. Dan kita lihat dari sisi second opinion dulu dari Simply Wall Street, yang linknya bisa kamu cek di deskripsi video ini ya, terkait dengan Simply Wall Street. Oke, dia bilang dari sisi peer-nya dulu. Oke, dia. Peer-nya sebenarnya Pakuan itu bukanlah yang paling murah lagi ya dibandingkan peers-nya kalau dilihat dari sini ya. Saya agak bingung juga kenapa dia membandingkan sama KIJA dan LPCK dan BES ya dalam hal ini ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi industrinya sendiri, Pakuan dibilang hampir mirip dengan industri average-nya di angka 15,7. Dan dari sisi fair, fair price earning yang ideal itu di angka 9,7 nih versinya si Simply Wall Street. Cuman kita lihat dulu karena target price analisnya di angka 576 dengan 12 analis. Dan dari sisi laba itu tumbuh diperkirakan menjadi 1,85, lebih rendah dibanding yang tadi ya, kita lihat BRI dan RSA Sekuritas di angka 2 triliunan, dan IPS di angka 38, sedangkan saya sendiri 35 aja gitu ya. Jadi kalau 38 ya tentunya lebih baik lagi hasilnya. Apa target price-nya. Kalau kita ngeliat profile ya kamu bisa cek di websitenya pakuwonjati.com. Itu sudah banyak ya terkait dengan penjelasan propertinya dia itu apa aja. Nah, ini banyak banget nih. Propertinya mulai dari tempat tinggal, retail, ada Surabaya, yang Surabaya pasti tahu Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, ada Blok M Plaza untuk yang Jakarta, Casablanca, kantoran juga ada. Terus juga mereka punya recurring income dari hotel, mulai dari Four Points by Sheraton Surabaya dan baru aja membeli Four Points by Sheraton Bali di Kuta seharga 165 miliar. Lumayan ya, 165 miliar. Oke, setelah dari Stockbit sendiri, proyeksinya target price-nya di 585 dengan asumsi laba IPS jadi angka 41. Oke, jadi kalau bisa dibilang asumsi saya ini udah paling low banget ya, paling istilahnya nggak terlalu optimis banget. Dan kalau kita lihat dari proyeksi yang lain, misalnya dari sisi teknikal. Oke, jadi teknikal kita lihat dulu daily-nya. Nah, hari ini sih penutupan hari ini lumayan ya, naiknya hingga 2% ke angka 490. Menurut saya resisten berikutnya di angka 500. Kalau mau nunggu lagi boleh di sini juga bisa di 510 atau enggak di 525. Itu juga bisa ya. Kalau based on ini saja, ini kan bagus dong ya, menarik ya. Tapi sekali ini bukan rekomendasi buy or sell or something seperti itu. Jadi ini lebih kayak melihat indikator. Jadi real, oh ini ada MACD-nya seperti ini. Oh stokastik grafiknya seperti ini. Volumenya juga meningkat nih teman-teman. Jadi kamu bisa lihat volumenya juga meningkat. Terus kalau kita lihat secara jangka panjang, secara ke belakang, all time high-nya si Pakuan kan sempat nyentuh ya 800, 900 juga sempat. Tapi kalau kita lihat di era suku bunga acuan rendah kan di era tahun 2016 ya, maka itu bisa di 700-an. Seperti itu. Oke, terus resikonya apa kira-kira terkait ke depan di si Pakuwon ini? Yang saya lihat sih perbedaan dulu dengan yang sekarang, 2016 dengan tahun yang sekarang kan eh, kantor itu tidaklah wajib dalam tanda kutip ya. Dulu kan sekarang kan orang bisa berkantor di mana aja sehingga tidak perlu space yang sangat luas, bisa work from home dan anywhere. Tapi ya itu dia, ada beberapa perusahaan yang tidak bisa seperti itu lagi gitu ya, jadi harus dari office. Paling concernnya di situ. Dan kalau kita lihat mall pun sekarang mall kan lebih ke gaya hidup ya, jadi bukan sekedar toko aja, ada toko terus ada tenan ya udah, bukan, tapi lebih ke orang menghabiskan di sana itu untuk lifestyle. Sehingga mall yang bakal rame adalah mall yang punya lifestyle-nya, misalnya ada restonya, ada bioskopnya dan sebagainya. Dan saya lihat Pakuan salah satu yang berhasil ya, karena ya siapa siapa yang nggak tahu Tunjungan Plaza di Surabaya kan gitu ya. Oke, eh, itu aja dari saya terkait dengan analisa saham Pakuan. Semoga bisa memberikan insight buat kamu.
Jadi next saya akan bahas saham properti yang lainnya karena sesuai dengan judulnya hari ini, saatnya saham properti, tanda tanya apakah ini saatnya untuk mulai membeli saham properti atau kita tunggu dulu nih perkiraan perkembangan ke depan. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga masukannya di si kolom diskusi, di kolom komentar yang tersedia. Dan ide saham apa yang menurut kamu harusnya dianalisa nih, harusnya ditampilin nih di Pintar Saham. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Sehat dan sukses selalu.